Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang pulang dari kantor saya Nanda. Dia sangat kaget dan terkejut dan Nanda juga sangat kaget melihat Lula yang lagi ditarik oleh Pak Arman. Lalu di sini disusul oleh Pasha, dia mengejar Lula yang lagi ditarik oleh Pak Arman. Lalu di sini juga gak lama kemudian datanglah juga si Alia si Hilet Atel dan diikutin sama si Kehet Kevin untuk menyakiti Pasha yang sudah babak belur karena dia bertarung di MMA itu. Pas dia mau menghajar Pasha, di sini Dewa juga turun dari mobil. Lalu terjadilah perkelahian antara Dewa sama si Kehet Kelvin. Si Kehet Kelvin juga dibikin babak belur oleh Dewa. Di sisi lain si Alia si Datul dia mendengar tangisan Junior yaitu di dalam mobil. Si Alia Datul juga dia menghampiri ke mobil itu dan dia juga membuka pintu mobil itu. Lalu di sini Nana juga berusaha menutupkan pintu itu dan alhamdulillah pintu juga tertutup lagi. Langsung Nana juga mengunci mobil itu. Lalu terlihat si Alia Datul dia pergi ke belakang dan dia juga mengambil batu untuk memecahkan kaca mobil itu. Tapi di sini terlihat sama Pasha. Pasha juga dia langsung lari dan si Alia Datul juga langsung didorongin oleh Pasha dan dia juga nyungsruk di dekat mobil dan pinggangan juga kesakitan karena dia sekaligus didorong oleh Pasha. Di sisi lain Dewa yang sudah menghajar si Kehet Kelvin yang sudah terkapar babak belur. Si Kehet Kelvin dia juga sangat kaget dan geram melihat si Alia Datul di dekat mobilnya dia. Lalu dia juga menghampiri mobil itu. Singkat cerita di sini Pasha juga dibawa oleh Dewa dan Nana untuk diantarkan ke rumahnya. Di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska dia sangat kaget dan terkejut dan dia juga akan dimanfaatkan masa ini. Dia juga akan pergi ke rumahnya Pasha untuk dia mengurus Pasha. Singkat cerita di sini Pasha juga sampailah ke rumah. Tiba-tiba gak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Tiada lain itu adalah si Nurus Tunjung yaitu si Muka Dua. Gak lama kemudian Dewa juga membuka pintu itu dan di sini terjadilah cekcok antara Dewa sama si Priska. Gak lama kemudian si Priska juga masuk ke dalam. Tapi si Priska tidak lama Pasha juga dia menyuruh Dewa mengusir si Priska dari tempat itu. Singkat cerita si Priska juga dia diusir sama Pasha dan diantarin oleh Dewa keluar. Lalu si Nurus Tunjung si Priska dia pergi, Dewa juga dia pulang dari rumahnya Pasha. Singkat cerita si Nurus Tunjung si Priska juga sampailah ke rumahnya Neratu, dia naik ojek. Gak lama kemudian diikutin oleh Dewa. Dewa juga langsung turun dari mobil dan dia juga memanggil ojek itu. Lalu Dewa juga ngomong kepada ojek itu. Singkat cerita di sini ojek itu juga menceritakan semuanya kepada Dewa. Lalu ojek itu juga sudah menceritakan semuanya kepada Dewa. Dia juga pergi dari tempat itu. Gak lama kemudian Dewa yang lagi menjanteng dia datanglah Nana turun dari mobil. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa. Di sini Dewa juga menceritakan semuanya kepada Nana. Dan Nana juga ngomong kepada Dewa, pokoknya kamu harus hati-hati mas karena si Priska itu licik. Kata Nana kepada Dewa, ya kita harus hati-hati dan kita harus memantau terus si Priska, kata Dewa. Lalu di sisi lain terlihat keesok harinya pas pagi-pagi sarapan pagi dia di keluarga Deobana sangat dikejutkan dengan teriakannya Bu Farah di tengah rumah. Neratu juga sangat kaget. Lalu di sini terlihat Bu Farah dia yang lagi menonton TV dia dikagetkan dengan ada berita waktu Pak Fajar pergi ke Brunei dan di sini Pak Fajar juga besar kemungkinan dia juga masih hidup. Dia juga berteriak-teriak kepada Dewa dan Neratu. Singkat cerita di sini keluarga Neratu juga dia ngumpul semua menonton berita itu. Lalu terlihat Neratu dan semuanya juga dia sangat kaget dan senang melihat Pak Fajar besar kemungkinan masih hidup. Lalu di sini Bu Farah juga dia ngomong kepada Dewa, pokoknya kamu harus berangkat ke tempat kejadian itu, harus membantu mencari Pak Fajar, kata Bu Farah kepada Dewa. Pas Bu Farah sudah ngomong, Dewa juga dia akan pergi ke
tempat kejadian di mana jatuhnya pesawat yang ditumpangin oleh Pak Fajar. Lalu dia juga menelepon sekretarisnya untuk pesan tiket untuk terbang ke tempat kejadian di mana jatuhnya pesawatnya yang ditumpangin Pak Fajar. Malam harinya di sini Nana sama Dewa juga, dan Nana juga ngomong kepada suaminya, hati-hati kamu di situ mas, kata Nana. Singkat cerita, keesok harinya di sini di kantor saya Nanda, karyawannya juga dia sangat kaget, dan Jihan juga lagi ngobrol sama teman-temannya dan melihat berita itu. Besar kemungkinan Pak Fajar masih hidup dan masih selamat dari kecelakaan itu. Enggak lama kemudian datanglah Balia dan disusul juga oleh Dewa dan Bu Farah. Balia juga sangat kaget dan dia juga sangat bahagia, mudah-mudahan ini Mas Fajar masih hidup, kata batinnya Mbak Lia. Lalu terlihat Pak Fajar hebat. Dewa juga dia ngomong kepada Jihan semua karyawan di sana, pokoknya kamu urus masalah ini, saya mau pergi untuk mengikuti pencarian Pak Fajar karena besar kemungkinan Fajar masih hidup, kata Dewa. Lalu di sini Jihan dia malah ngomong kepada Dewa, bagaimana kalau saya ikut Pak Dewa, kata Mbak Jihan kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Jihan, jangan Jihan, kamu di sini aja nanti timbul fitnah, kata Dewa kepada Jihan. Tapi di sisi lain di sini Mbak Lia dia ngomong kepada Dewa, biarin saya ikut aja supaya tidak timbul fitnah Pak Dewa, saya ikut sama Jihan, kata Mbak Lia kepada Dewa. Singkat cerita di sini juga Bu Farah juga ngomong kepada Mbak Lia, kalau gitu ya udah kamu berangkat bertiga ke tempat kejadian di mana jatuh pesawat yang ditumpangin oleh Pak Fajar untuk sama-sama mencari Pak Fajar, kata Bu Farah. Singkat cerita di sini Dewa juga dia ngasih tahu kepada istrinya bahwa dia berangkat orang tiga, yaitu sama Mbak Jihan dan Mbak Lia. Nana juga dia nggak apa-apa, dia ngomong hati-hati kamu mas, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga dia melanjutkan ke Berara dan dia juga langsung terbang ke tempat di mana jatuhnya pesawat itu. Lalu di sini singkat cerita Dewa juga sama Mbak Lia dan Jihan sampailah ke posko tim besar. Lalu tim besar juga mengenalkan diri. Singkat cerita di sini tim besar juga membawa Dewa untuk mulai pencarian Fajar. Di sini sampailah ke tempat di mana jatuhnya pesawat yang ditumpangin oleh Pak Fajar. Terlihat Mbak Lia juga dia menangis dan Dewa ngomong kepada Lia, kenapa kamu sangat sedih begitu Lia, kata Dewa kepada Lia. Lalu Lia juga dia menjawab, saya itu gampang menangis kalau melihat kejadian kayak gini, kata Mbak Lia sambil dia menyusut air matanya yang menetes di pipinya. Singkat cerita pencarian Pak Fajar juga dilanjutkan lagi. Lalu di sini juga Mbak Lia juga ngomong dari dalam batinnya, semoga Mas Fajar selamat, kata batinnya Mbak Lia. Di sisi lain terlihat Fajar yaitu masih hidup dari kejadian itu jatuhnya pesawat, dia juga sudah sadar dan terlihat Pak Fajar juga tidak terlalu parah. Dan di sini Pak Fajar melihat ada ular di dekat dirinya. Ular itu juga dia alhamdulillah dia pergi dari hadapan Pak Fajar. Dan di sini ular itu sudah pergi. Di sisi lain tim besar dia ngomong kepada semua anggotanya, kita harus berpencar mencarinya, kata ketua tim besar ini. Singkat cerita di sini pencarian Pak Fajar juga berpencar. Lalu di sisi lain Mbak Lia dia melihat sesuatu di atas pohon, yaitu dia juga langsung mengambil sesuatu itu yang ada di atas pohon. Tiada lain itu adalah hal yang dikasih oleh Pak Fajar waktu ulang tahun pernikahannya. Di sini Mbak Lia juga sangat sedih dan sangat yakin dia juga ingat hal itu. Lalu dia juga langsung memeluk hal itu. Tiba-tiba terdengar tim besar akan menghampiri dirinya dan hal itu juga langsung diikatkan di pinggangnya Mbak Lia. Dan gak lama kemudian Mbak Lia lagi menjantang sendiri, tiba-tiba datanglah rombongan tim besar menghampiri Mbak Lia. Lalu di sini Mbak Lia juga ngomong kepada ketua tim besar, jangan-jangan Pak Fajar jatuh ke jungkang ini, kita harus cari ke jungkang itu, kata Mbak Lia kepada ketua tim besar. Tapi tim besar ini tidak, dia malah marah kepada Mbak Lia.
Orang yang jatuh ke jungklang itu pasti akan mati, dan di sana itu banyak ular dan buaya dan ada sungai, kata ketua tim besar kepada Mbak Lia. Lalu di sisi lain Dewa juga dia ikut ngomong kepada Lia, kamu itu jangan ngotot Lia, mereka lebih tahu daripada kita di daerah sini, kata Dewa kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga dia tidak bisa berkutik lagi, dia juga ngomong dalam batinnya, semoga Mas Fajar dimanapun Mas Fajar berada, Mas Fajar harus kuat, kata batinnya Mbak Lia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Besar kemungkinan Pak Fajar juga akan selamat dan akan tertolong oleh rombongan Dewa dan Mbak Lia. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat, karena Mimin geus ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.